Baiklah teman-teman, di sini kami akan membuat tutorial bagaimana cara membuat tabel relasi, form, query, dan report dengan menggunakan Microsoft Access. Langsung saja kita akan praktekkan. Untuk membuat tabel database, kita buka Microsoft Access, kemudian kita klik blank database. Selanjutnya kita buat nama file database kita, misalnya di sini saya buat database mahasiswa. Kemudian kita pilih sebelah kanan. Ini untuk menyimpan file database kita. Kemudian kita ganti namanya, misalnya database mahasiswa. Kemudian kita okekan. Lalu kita klik create dan tampilannya nanti akan seperti ini. Kemudian kita buat tabel baru, misalnya tabel mahasiswa. Kita klik view, kemudian desain view, baru kita buat nama tabel baru kita, misalnya mahasiswa. Kemudian kita okekan. Lalu di sini kita isi tabel mahasiswa, kita buat misalnya di sini name. Saya di sini buat name, dan data type-nya saya buat number. Ini sebenarnya number teman-teman. Dan di sebelah sini adalah primary key. Jadi primary key ini yaitu untuk sebuah identitas dan sebuah kunci pada table teman-teman. Dan selanjutnya kita buat lagi di bawah name, kita buat di sini nama mahasiswa. Selanjutnya nama mahasiswa ini teman-teman, kita jangan menggunakan spasi karena kemungkinan nanti tabel yang akan kita buat ini tidak akan jalan. Dan selanjutnya kita buat kelas. Selanjutnya semester, kita buat semester di bawahnya. Jadi semua di sini di tabel mahasiswa ini kita isi apa aja yang mau kita buat. Di sini saya mau buatnya mulai dari name, nama mahasiswa, kelas, semester, dan juga kode prodinya. Dan untuk nama mahasiswa ini teman-teman, kita buat data type-nya nanti ini, kita buat teks. Dan untuk file size-nya di bawah kita buat 30. Sebenarnya sih bisa kita buat 15, tergantung kita. Dan untuk kelas saya pilih number ya teman-teman. Dan begitu juga untuk semester, sama numbernya juga. Dan untuk kode prodi saya pilih teks teman-teman. Dan file size-nya 30. Kemudian kita simpan, kemudian view, tampilannya nanti akan seperti ini. Kemudian kita buat tabel baru, yang pertama kita buat tadi teman-teman, kita klik create, kemudian tabel, dan akan muncul seperti ini. Sebelum dulu kita klik desain view, dan kita buat lagi nama tabel kita. Saya di sini buat prodi, dan pembuatan tabel berikutnya sama dengan yang pertama ya teman-teman. Yang perlu kita perhatikan itu nama daripada isi daripada tabel yang kita buat ini, misalnya panjang, jangan kita menggunakan spasi. Itu aja sih teman-teman yang perlu kita perhatikan. Nah, sama ini untuk file size-nya juga saya buat 30. Kemudian nanti saya simpan, lalu saya view lagi, tampilannya nanti akan seperti ini. Kemudian saya create untuk membuat tabel baru, kemudian tabel, kemudian desain view. Kemudian saya buat lagi di sini nama tabelnya nilai, kemudian saya okekan. Dan di sini nampak teman-teman beberapa tabel yang sudah saya buat. Ini udah ada mahasiswa, prodi, dan juga nilai. Dan di sini juga saya buat lagi name teman-teman. Di sini sebenarnya data type-nya ini number ya teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan di sini, bukan sebenarnya di data type-nya ini bukan hanya teks aja. Di sini juga ada number, auto number, dan juga ada date atau time-nya juga ada di sini teman-teman. Ini pilihannya, tanda panah yang di bawah ini kita perhatikan. Kita bisa memilih di sini data type-nya yang akan mau kita buat. Lalu selanjutnya saya buat lagi di sini nilai latihan, dan data type-nya saya pilih number ya teman-teman. Dan untuk file size-nya saya pilih desimal. Kenapa pilih desimal? Karena kemungkinan pada nilai latihan ini nanti jika saya mengisi nilai latihannya, saya akan menggunakan angka yang pakai koma. Dan selanjutnya saya buat nilai UTS, nilai kuis. Kemudian data type-nya sama, number juga. Selanjutnya saya buat lagi nilai
UTS sampai nanti saya buat nilai UAS ya teman-teman. Dan selanjutnya nanti saya mau buat tabel yang baru, sama caranya semua teman-teman. Kita nanti tinggal pilih lagi, kita tambah lagi tabelnya. Ini kita save dulu nanti ya teman-teman, kita save dulu untuk tabel nilai dan kita pilih create nanti selanjutnya. Kemudian kita pilih view, kemudian kita pilih desain view ya, baru kita ganti lagi nama tabelnya. Yang terakhir saya buat di sini mata kuliah, terus saya oke kan. Kemudian saya buat di sini kode mata kuliah. Jadi untuk membuat kode mata kuliah ini teman-teman, kita harus menyesuaikan pada nilai. Tadi di nilai saya buat kode mahasiswa itu KD dan KD underscore mata kuliah. Dan untuk data type-nya saya buat di sini nanti teks. Dan untuk file size-nya saya buat 30. Dan yang paling penting kita perhatikan dalam membuat tabel database ini teman-teman, yaitu yang pertama adalah kita buat desain view-nya. Desain view itu untuk mengedit ya, mengedit nama tabel yang akan kita buat. Dan untuk membuat tabel baru kita buat kita klik create, kemudian tabel, kemudian kita pilih desain view, lalu kemudian nanti baru kita ganti lagi nama tabelnya, dan begitulah seterusnya untuk membuat tabel-tabel baru. Dan kita bisa memperhatikan di samping ini, inilah beberapa tabel yang sudah saya buat. Yang pertama mahasiswa, kemudian prodi dan juga nilai, dan yang terakhir tadi ini mata kuliah. Dan inilah beberapa tabel yang sudah saya buat teman-teman, ada 4. Ini semuanya, ini tinggal kita save nanti mata kuliah, save, kemudian klik lagi view. Jadi demikianlah teman-teman cara untuk membuat kita akan membuat relasi. Pertama yang dilakukan adalah klik database tools, lalu kita pilih relationship dan kita pilih show table. Di sini akan muncul data tabel-tabel yang akan kita relasikan. Langsung kita double klik saja, tekan close, lalu kita akan relasikan hubungan antara tabel tersebut, misalnya mata kuliah dengan mata kuliah, nilai dengan nilai, dan kode prodi dengan kode prodi. Sesudah kita relasikan seperti ini, langsung kita pilih close dan kita klik yes. Baiklah, saya akan melanjutkan video tutorial basis data ini. Yang pertama-tama kita pilih create, lalu more forms, lalu kita klik, lalu klik next lagi, klik next, lalu create li, lalu finish. Lalu akan muncul seperti yang ada di layar. Kita akan mengganti judulnya, bisa dengan apa saja. Saya akan mencobanya dengan form mata kuliah. Layarnya sedikit dibesarkan ya. Lalu desain, lalu button. Kita akan membuat tabel, menambah, mengedit, dan hapus. Lalu pilih record operation, klik next, pilih teks, lalu kita ketikkan tambah. Lalu klik next, lalu kita ketikkan lagi tambah,
lalu finish. Ya, sudah muncul seperti di layar. Kita atur sedikit biar lebih rapi. Lalu klik button lagi untuk membuat tabel kedua. Klik button, record operation, next, lalu pilih teks, lalu kita ketikkan edit, next, lalu edit, finish. Sudah muncul tabel keduanya, sedikit kita atur. Lalu kita akan membuat tabel ketiga. Klik button, lalu kita atur, lalu record operation, next, teksnya kita tulis hapus. Klik next, ketikkan lagi hapus, lalu finish. Ya, sudah muncul ketiga form kita tadi. Lalu agak kita atur sedikit biar lebih rapi. Ya, sudah rapi. Lalu kita akan mencobanya. Klik mata kuliah, lalu klik tambah, lalu kita ketikkan kode mata kuliahnya. Lalu nama mata kuliahnya kita contohin saja basis data. Lalu jumlah SKS-nya 3. Lalu kita lihat apakah berjalan atau tidak. Ya, ternyata berjalan ya kan. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang query dalam database. Yang pertama sekali adalah menampilkan desain query-nya. Selanjutnya kita add tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Selanjutnya adalah memilih field yang ada dalam tabel mahasiswa, yaitu NIM dan field mata kuliah, dan field kode mata kuliah dalam tabel mata kuliah, dan memilih field name dalam tabel nilai. Selanjutnya adalah menjalankannya dan tampil database-nya. Untuk database-nya masih kosong, dan selanjutnya adalah menampilkan desain view-nya. Dan selanjutnya adalah setelah tampil desain view, kita save. Dan untuk namanya kita beri nama tb_query, lalu klik OK. Untuk membuat report, kita klik report, kemudian diatur tabelnya, klik mahasiswa, tabel mahasiswa, kemudian diganti dengan data mahasiswa. Setelah itu kita klik tabel bagian bawah, kita atur posisi tabel, kemudian kita ganti warna supaya terlihat lebih bagus. Kita pilih warna yang sesuai agar terlihat jelas. Setelah itu kita rapikan tabelnya dan selesai. Kemudian kita cari warna yang agak cerah untuk data mahasiswanya agar terlihat. Baiklah teman-teman semua, demikianlah
tutorial dari kami bagaimana cara untuk membuat tabel, relasi, form, query, dan juga report dalam sebuah database dengan menggunakan Microsoft Access. Semoga dengan tutorial ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga juga teman-temannya dapat mencoba. Terima kasih.